Halo semuanya, kita jumpa kembali di video pembelajaran kita kali ini. Nah, kali ini kita bahas terkait chapter 6 yaitu Project Planning, the Schedule, and Budget. Nah, untuk mengembangkan yang namanya project schedule, penjadwalan proyek, ada beberapa toolsnya. Yang pertama itu ada Gantt chart. Gantt chart itu gambarnya seperti ini ya. Nah, ini kalau mau mudahnya bisa gambar pakai Microsoft Project ya. Nah, di sini Gantt chart ini mudah kita lihat. Di sini adalah tasknya atau aktivitas yang akan dilakukan. Kemudian di sini adalah estimasi, bisa dalam hari, bulan, minggu. Nah, kebetulan yang di sini dalam hari. Nah, aktivitas A itu dikerjakan, bisa kita lihat dengan mudah ya. Mulai dari hari pertama hingga hari keempat ya, seperti itu. Aktivitas B akan dikerjakan mulai hari kedua hingga hari ke-6 dan seterusnya. Nah, kalau lambang seperti ini adalah milestone. Sebelumnya di video pembelajaran yang sebelum ini, kita sudah membahas tentang WBS ya. Ketika kita membuat WBS, kita ada menentukan milestone. Nah, kalau ada milestone di Gantt chart ini bisa kita gambarkan dengan lambang seperti ini. Nah, melalui Gantt chart ini kita dengan mudah ya melihat penjadwalan kita aktivitas apa dikerjakan kapan sampai kapan dan total durasi pengerjaan proyek ini berapa lama. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa lihat durasi pengerjaan proyek ini 15 hari gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada project network diagram. Ini adalah masih cerita terkait tools dari jadwal ya, penjadwalan proyek. Yang kedua itu selain Gantt chart ada yang namanya AON, Activity on the Node. Nah, nanti selain AON kita bisa lihat critical path analysis, kemudian ada PET ya, program evaluation and review technique, dan satu lagi nanti ada predance diagramming method ya. Nah, kita lihat dulu yang kedua yaitu activity on the node. Nah, activity on the node ini sama, di aktivitasnya dia singkat ya, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, A itu sebenarnya apa sih? Bisa kita lihat di bagian deskripsi. A itu dia melakukan evaluasi ya terkait platform project yang saat ini. Kemudian yang B itu dia mendefinisikan persyaratan pengguna dan seterusnya aktivitas apa sih gitu. Dan kita lihat di deskripsinya. Kenapa sih kita perlu singkat ya ABC dan seterusnya? Nah, berhubung kita mau gambar ini, AON network diagram kan nggak mungkin kalau kita buat terlalu panjang ya. Jadi kita singkat jadi A, B, C, dan seterusnya aktivitasnya. Nah, kemudian ada estimate duration. Kita prediksi sih, kita estimasi ini berapa hari gitu ya. Aktivitas A ini diselesaikan, kita prediksi dalam 2 hari estimasinya. Aktivitas B estimasinya kita prediksi 5 hari. Nah, predecessor itu adalah pendahulu. Aktivitas A, ada nggak pendahulunya? Ada nggak yang harus duluan dikerjakan sebelum aktivitas A? Nah, di sini tidak ada, jadi dia none. Aktivitas B itu akan dapat dikerjakan kalau aktivitas A sudah selesai. Aktivitas C dapat dikerjakan kalau aktivitas B sudah selesai. Aktivitas D dan E juga sama ya, akan bisa dikerjakan kalau B sudah selesai. Aktivitas F dapat dikerjakan kalau C dan D sudah selesai. Aktivitas G dapat dikerjakan kalau D dan E sudah selesai. Aktivitas H dapat dikerjakan ketika F dan G sudah selesai. Aktivitas I dapat dikerjakan kalau yang G nanti sudah selesai ya, pendahulunya si G gitu. Aktivitas J itu dapat dikerjakan kalau H dan I itu sudah selesai. Nah, jadi gimana sih gambar network diagramnya? Nah, kita lihat kembali ke sini. Aktivitas A ada nggak predecessornya? Tidak ada, none. Berarti si A itu yang pertama. Kemudian aktivitas B ini itu dilakukan setelah A. Berarti A panah B. Kemudian kita lihat C, D, E itu dapat dikerjakan setelah B. Berarti setelah B ada C, D, dan E. Kemudian F itu setelah C dan D. F ini setelah C dan D. Kemudian kita bisa lihat G itu setelah D dan E. Setelah D dan E ada G. Kemudian H itu setelah F dan G. Setelah F dan G itu ada H ya. Kemudian I itu setelah G. I setelah G. J itu setelah H dan I. Setelah H dan I ada J.
Nah, kemudian gimana sih cara hitung critical path analysis? Nah, kita menentukan dulu path-nya. Dari A menuju J ada berapa jalur? Nah, kalau kita hitung di sini, ini ada 6 jalur nih. Bisa seperti ini. A, B, C, F, H, J. Bisa A, B, C, F, H, J. Bisa A, B, C, G, H, J. A, B, D, G, I, J. A, B, E, G, H, J. Bisa juga A, B, E, G, I, J. Jadi ada 6 jalur ya. Dari A menuju J itu bisa melewati 6 jalur. Nah, inilah yang kita deskripsikan di sini. Path 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kita tahu jalurnya, tinggal kita hitung. Nilai A itu tadi berapa? Kita lihat estimasi A itu adalah 2. Berarti 2 ditambah B. B itu tadi 5 ya. Berarti kita masukkan 5. C itu 4. Kita masukkan nilai 4 dan seterusnya. Nah, kita masukkan nilainya semua, estimasinya. Setelah kita masukkan, tinggal kita totalkan. Setelah kita dapat total, nah critical path analysis itu kita lihat nilai yang tertinggi, jalur yang terpanjangnya. Di sini nilai paling tinggi adalah 19. Berarti estimasi proyek kita, critical path analysisnya ini adalah 19 hari karena kita ambil jalur yang terpanjangnya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya PET ya, Program Evaluation and Review Technique. Nah, sama seperti yang tadi ada aktivitasnya A sampai J, predesesornya juga sama ya seperti yang di awal tadi, sehingga gambar network diagramnya juga sama seperti ini. Sehingga untuk dari A menuju J nanti ada 6 PET ya, sama ya. Oke, bedanya bagaimana di PET ini? Nah, bedanya kalau yang tadi, kan dia cuma punya satu ya, estimasi waktu ya, estimasi durationnya cuma 1 hari. Nah, kalau yang di sini dia ada 3 prediksinya, 3 estimasinya. Ada optimistic, dia paling yakin itu berapa hari selesai. Ada most likely, biasanya berapa hari. Nah, pesimistic paling lama, paling pesimis itu berapa hari durasinya. Nah, contohnya aktivitas A, dia paling yakin paling cepat sehari sih siap. Tapi biasanya untuk mengerjakan aktivitas A itu 2 hari. Paling lama pun 4 hari, seperti itu. Nah, kemudian di part ini kita akan menghitung expected duration. Rumusnya adalah A. A itu adalah optimistic day. Optimistic day ditambah 4 kali B. B itu adalah most likely. Ditambah C. C itu adalah pessimistic estimate-nya. Dibagi 6. Nah, ini kita hitung semuanya ya dengan rumus seperti ini, dapatlah hasilnya. Nah, kalau kalian mau hitung variance gimana? Nah, tinggal gunakan lagi rumusnya. B dikurang A berarti most likely estimate dikurang optimistic estimate bagi 6 pangkat 2. Dapatlah nilainya. Nah, kemudian kita tinggal hitung possible path analysisnya. Nah, sama seperti tadi ya, dari A menuju J kan dia ada 6 jalur ya. Tinggal kita masukkan nilainya 2,2 kan dari sini ya perhitungannya ya. 5,2 dari sini perhitungannya A tambah B dan seterusnya. Tinggal kita masukkan nilai yang di tabel ini ya. Tinggal kita masukkan nilainya. Setelah kita masukkan, kita hitung totalnya. Oke, dapat berapa? Ingat, critical path di sini, activity path-nya itu adalah nilai yang paling besar ya. Jadi di sini nilai yang paling besar adalah 20,5 sehingga schedule kita, prediksi kita itu 20,5 hari. Nah, kemudian selanjutnya ada Prudence Diagramming Relationship. Nah, di sini ada 4 model ya yang kita lihat ya untuk relationship diagramnya ya. Ada model seperti ini, finish to start, ada start to start, ada finish to finish, ada start to finish. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kita masuk ke biaya ya. Ada estimasi biaya. Nah, untuk mengestimasi biaya, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, kita mendefinisikan dulu apa sih sumber daya yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Apa-apa aja kita butuhkan. Misalnya untuk mengerjakan proyek tersebut, kita butuh komputer, kita butuh printer, dan sebagainya. Kemudian,
kita tentukan berapa sih kuantitinya, kuantitas sumber daya yang kita butuhkan. Komputer butuh berapa, printer butuh berapa, misalnya butuh telepon butuh berapa gitu ya. Kemudian kita tentukan biaya untuk tiap sumber daya. Biayanya berapa beli komputer, biayanya berapa kalau beli printer. Nah, kemudian kita mengkalkulasikan biaya dari task atau aktivitasnya. Nah, ini kan kita hitung untuk tiap-tiap ya. Nah, ini kita coba kalkulasi untuk tiap aktivitasnya. Kemudian kita pastikan semua sumber dayanya itu sudah kita lokasikan dengan baik ya. Jangan sampai over allocated, jangan sampai mubazir. Kalau kita prediksi dengan baik, bisa butuh komputer ya, memang butuh berapa? Kalau bisa butuh 3 ya kita beli 3 aja, jangan beli 5 seperti itu ya. Jangan over allocated. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari biaya ya, jenis-jenis cost ya. Yang pertama ada direct cost ya. Direct cost itu biaya langsung, contohnya gaji. Ada indirect cost itu biaya yang tidak langsung, contohnya biaya sewa, biaya utilitas, biaya asuransi, atau administrasi lainnya. Kemudian ada sunk cost itu biaya yang sudah habis dan itu tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, contoh selama ini kita buat program, dari kemarin sampai sekarang kan kita buat program. Nah, tentu ada biaya yang sudah kita habiskan. Misalnya kita sudah habiskan 1 juta dari program ini, tapi program ini belum jadi. Atau jangan-jangan nanti program ini gagal ya, proyek ini gagal. Nah, sistem yang gagal itu kan kita udah sempat kerjakan ya, dan kita udah sempat bisa habis 1 juta, ya udah, itu biaya sudah habis dan nggak bisa dikembalikan lagi, itu sunk cost. Kemudian ada biaya yang berasosiasi dengan kurva pembelajaran. Contoh, proyek ini kita mau menerapkan sebuah teknologi baru. Nah, teknologi baru ini kita juga belum tahu bagaimana dan kita mau mempelajarinya. Ketika kita mempelajari teknologi baru tersebut, ada biayanya. Nah, ini termasuk cost associated with learning cost. Ya. Kemudian selanjutnya ada reserve. Nah, di sini contohnya gini kasusnya. Misalnya hari ini ada lembur. Kemudian kita beli makan untuk semua tim proyek ya yang sedang bekerja lembur. Nah, tentunya lembur ini kan nggak pernah kita prediksi, dan tentu biaya makan ketika kita lembur ini nggak kita masukkan ke anggaran proyek kita. Nah, ini termasuk biaya reserve. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya the baseline plan. Oke, the baseline plan ini ketika project schedule, jadwal proyek dan perencanaannya itu sudah diterima. Nah, tentu perencanaan proyek tersebut menjadi yang namanya baseline plan. Nah, baseline plan ini kita gunakan untuk men-tracking aktual progres dari sebuah proyek dengan original plan-nya. Nah, kemudian ada the kick-off meeting. The kick-off meeting paling gampang gini sih kita ingatnya, rapat gitu. Jadi di tim proyek itu kan juga perlu rapat ya, perlu diskusi ya, yaitu ketika mereka ada rapat, diskusi seperti itu di proyek itu disebut sebagai kick-off meeting. Oke, sampai di sini terkait video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini.